Shalom sahabat PKLU, salam sehat dan sukacita. Kembali kita bertemu di program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama-sama saya, Ibu Sri Sudarmeni Kartomo dari anggota GPIB Emmanuel Batam. Sebelum membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat tadi malam, hingga kami dapat bangun dengan selamat. Dan untuk mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon bimbingan dan Roh Kudus-Mu. Amin. Adapun firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Rasul 8 ayat 14-17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada hari ini dari Sabda Bina Umat tanggal 23 Mei 2024 dengan tema Beri dirimu dikuasai dan dipimpin Roh Kudus. Nats firman Tuhan dari Kisah Rasul 8 ayat yang ke-17.
Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen memiliki Roh Kudus. Maksudnya, tidak semua orang Kristen hidupnya dikuasai dan dipimpin Roh Kudus. Hidup seperti ini bertolak belakang dengan hidup yang dikuasai dan dipimpin Roh Kudus. Mereka yang dikuasai dan dipimpin Roh Kudus akan penuh dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh ini tidak akan ada dalam diri orang Kristen yang tidak dikuasai dan dipimpin oleh Roh. Kisah Para Rasul 8 menjelaskan bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh diakon Filipus di daerah Samaria telah membuat banyak penduduk Samaria menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka memberi diri, dibaptis, dan menjadi pengikut Tuhan Yesus dari ayat 7. Akan tetapi, penduduk Samaria yang telah menjadi Kristen belum dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus karena mereka belum menerimanya. Baptisan yang dilayani oleh Filipus dilakukan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Karenanya rasul-rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Setibanya di Samaria, mereka memohon agar Allah berkenan mencurahkan Roh Kudus ke atas penduduk Samaria yang telah menjadi Kristen, sehingga mereka dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Baptisan Filipus tadi harus dilengkapi dengan penumpangan tangan oleh Rasul Petrus dan Yohanes untuk menerima Roh Kudus. Baptisan yang dilayani GPIB tidak perlu dilengkapi lagi karena saat dilakukan pelayan sakramen melayani baptisan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu berarti semua orang yang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal menerima Roh Kudus. Persoalannya, maukah kita mengizinkan Roh Allah menguasai dan memimpin keseharian hidup kita? Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami untuk membuka diri, untuk selalu dikuasai dan dipimpin Roh Kudus-Mu dalam menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui perkataan, hati, dan perbuatan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.